Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menyerap ilmu. Kali ini kita akan membahas materi kolonialisme VOC. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, tahukah kalian perusahaan apakah yang terbesar di dunia? Ya, jawabannya yaitu VOC. VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai kekayaan VOC mencapai 7,9 US dollar atau 110.000 triliun rupiah. Wes ya rek, gak usah dibayang nih lek ditukar dicilok iku oleh piro. Jika menggunakan perhitungan perusahaan-perusahaan sekarang, itu setara dengan gabungan nilai 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini. Jadi Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, ditambah 16 lainnya. Nilai yang begitu fantastis itu mayoritas diperoleh dari eksploitasi di tanah air kita. Miris ya? Lantas, seperti apakah sejarah VOC yang didirikan 400 tahun yang lalu ini? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nusantara. Sepulang dari Maluku, pelaut Belanda Jacob van Eyck berhasil membawa keuntungan 400% dari perdagangan rempah-rempah yang dilakukannya. Tentu keuntungan yang sangat menggiurkan. Maka makin banyaklah pelaut dan pedagang Belanda yang datang ke Nusantara. Sehingga terjadilah persaingan antar pedagang Belanda. Untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda serta ancaman atas dibentuknya Kongsi Dagang Inggris EIC pada tahun 1600, maka anggota parlemen Belanda bernama Johan van Oldenbarneveldt mengusulkan agar dibentuk sebuah kongsi dagang. Pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda mensponsori lahirnya VOC atau Verenigd Oost-Indië Company. Istilah company inilah yang kemudian diakronimkan dengan penyebutan untuk bangsa penjajah. VOC sendiri memiliki arti Kongsi Dagang Hindia Timur. Pengelolaan utama VOC dilakukan oleh Heren 17, yaitu perwakilan dari 17 pemilik saham yang berpusat di Amsterdam. Pada tahun 1610, Heren 17 memberikan delegasi kekuasaan pada seorang gubernur jenderal yang berada di wilayah Nusantara. Gubernur jenderal yang pertama adalah Pieter Both yang berkedudukan di Ambon. VOC mengalami perkembangan yang pesat pada masa Gubernur Jenderal Han Pieterszoon Koen. Ia dianggap sebagai peletak dasar kekuasaan VOC di Nusantara. Pada 30 Mei 1619, ia berhasil merebut kota pelabuhan Jayakarta dari Kesultanan Banten. J.P. Koen kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, sekaligus menetapkannya sebagai pusat pemerintahan VOC di Nusantara. J.P. Koen memimpin dengan kejam dan licik, namun bagi Belanda ia dianggap pahlawan yang hebat kala itu. Berkat usahanya mengelola VOC, Belanda mendapatkan pundi-pundi gulden yang melimpah. Atas jasanya ini, J.P. Koen bahkan dibuatkan sebuah patung di kota kelahirannya, Hoorn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menyerap ilmu. Kali ini kita akan membahas materi kolonialisme VOC. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, tahukah kalian perusahaan apakah yang terbesar di dunia? Ya, jawabannya yaitu VOC. Hak mencetak dan mengedarkan uang, memiliki tentara sendiri, mengangkat dan memberhentikan pegawai bahkan penguasa-penguasa setempat, menyatakan perang dan damai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, mendirikan benteng, dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Karena hak istimewa inilah, VOC disebut sebagai negara dalam negara. Hal ini membuat VOC yang sebenarnya adalah perusahaan dagang bertindak layaknya pemerintahan. Keserakahan untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam di Nusantara membuat VOC melakukan berbagai pemaksaan militer dan tipu muslihat perjanjian. Selain itu,
VOC membuat peraturan yang sangat memberatkan pribumi. Peraturan tersebut antara lain Verplichte Leverantie, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan. Hasil bumi tersebut antara lain lada, kapas, kayu manis, gula, beras, serta binatang ternak. Kemudian kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ekstirpasi, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh VOC untuk membinasakan rempah-rempah dengan menebang dan membakarnya. Tujuannya untuk menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. Pelayaran hongi, yaitu pengawasan perdagangan menggunakan perahu kora-kora untuk menghalangi terjadinya penyelundupan dan pasar gelap. Kemudian, VOC juga menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun, keserakahan pula lah yang membawa VOC pada kemunduran. Kebangkrutan VOC sering disebut dengan istilah tenggelam di bawah korupsi. Jaringan perdagangannya semakin luas, dengan jumlah pegawai yang terbatas, membuat pejabat VOC banyak yang berdagang untuk keuntungan pribadi. Mereka berdagang menggunakan fasilitas perusahaan, namun hasilnya tidak disetor. Jadi, mereka semakin kaya, sementara perusahaan semakin lama pendapatannya semakin menurun. Adanya perlawanan rakyat dan persaingan yang ketat dari pedagang Eropa semakin membuat VOC terjerat banyak hutang hingga bangkrut. Perusahaan yang beroperasi hampir 200 tahun ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang dan aset VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Maka setelah itu, secara tidak langsung, wilayah Nusantara berada di bawah cengkraman pemerintah Belanda atau Republik Batav. Nah, anak-anak semua yang saya sayangi, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.